menjadi ayah ibu semesta dengan cara memiliki 2 atau 3 anak yang satu sama lain karakternya berbeda, tapi harus disayangi semuanya. Persis seperti Tuhan yang menciptakan manusia dengan beragam suku, beragam bangsa, yang baik dan buruk masing-masing, tapi semua harus diterima apa adanya. Cuman manusianya merasa dirinya paling disayang sama Tuhan, paling disayang sama ayah ibu, sementara ayah ibu semesta nggak pernah berpikir seperti itu. Kalau kita mau mencoba membayangkan seperti itu, ada banyak sekali cara kita memahami pengalaman rasa Tuhan. Gini, kita percaya kalau Tuhan itu sesuatu yang kita sebut ruh bagi alam semesta raya, maka berada di alam semesta kecil adalah sebuah cara mencicipi rasa menjadi roh bagi alam semesta raya, betul nggak? Mencicipi segelas air laut akan membuat kita mengerti rasa samudra. Maka segala yang kita cicipi rasanya di tubuh ini akan membuat kita seharusnya bisa mengerti rasa kita ketika menjadi dia nanti. Kebayang? Termasuk ketika mengalami cancer, mengalami segala sesuatu yang seperti itu. Nah, kalau kita melihat dengan cara seperti itu, mungkin pertanyaan kita akan terhenti untuk bertanya, Tuhan kenapa aku? Tapi menjadi penyataan, Tuhan terima kasih telah menjadi aku. Karena saya juga mengalami suatu perjalanan yang seperti itu. Sampai kehilangan kepercayaan diri, bahkan kehilangan kepercayaan pada Tuhan, kehilangan kepercayaan pada semua. Dan tiba-tiba ditanyain juga, lalu kamu mau percaya siapa lagi? Di situ yang saya akhirnya mengambil kesimpulan, Tuhan, ambil semua yang pernah kau beri, tapi jangan ambil satu hal saja, supaya saya punya jawabannya, yaitu keyakinanku padamu, jangan diambil. Terus yang kedua, pertanyaan dari Pak tentang sakit jiwa dengan karma. Karma itu tindakan, pahalanya itu bisa turun melalui 3 hal. Apa yang dilakukan tubuh, karma yang dilakukan tubuh, bisa diteruskan kepada keturunannya melalui tubuh yang disebut DNA. Apa yang dipelajarin oleh pikiran bisa diteruskan kepada keturunannya melalui transfer pengetahuan. Bagaimana orang tua mengatasi masalahnya, bagaimana orang tua menghadapi atau mencari solusi atas masalahnya, itu akan ditiru oleh anak-anaknya. Lalu ada yang diturunkan, karma pahala diturunkan melalui sang ruh. Kebayang sampai sini ya? Jadi ada reinkarnasi, kecerdasan itu bereinkarnasi melalui tubuh, melalui DNA, melalui pikiran, maka sifat-sifat kadang-kadang sifatnya ini kok mirip sama kakeknya dulu. Gitu. Kebayang ya? Atau ini wajahnya kok mirip seperti ibunya. Nah, jadi ada yang diteruskan, diwariskan melalui tubuh, DNA, ada yang diteruskan melalui pikiran, dan yang terakhir diteruskan oleh jiwa. Nah, ketika karma pahala diteruskan tautannya melalui jiwa, disitulah ada kelahiran-kelahiran yang bertautan dengan karma-karma yang sama. Maka dia sering ketemu keluarga dengan tautan karma yang sama yang membuat mereka terlahir di kehidupan seperti itu. Nah, jadi kalau kita memiliki keluarga seperti itu, bisa karena kita diajak belajar sama-sama. Bisa juga kita diajak untuk menjadi pembimbing. Kita duluan terlahir sebagai orang yang mengalami A, lalu punya anak mengalami A, tujuannya supaya kita bisa membimbing anak yang mengalami A agar bisa sampai ke tahap seperti yang kita ada saat ini. Itu tautan karma. Sehingga ada orang sakit ini, sakit itu, bukan hanya sakit jiwa, sakit ini, sakit itu, dan sebagainya. Itu memang disiapkan, ada tautan-tautan karmanya. Ini akan nanti bisa dicek relate-nya dengan kisah Mahabharata yang juga akan berkaitan dengan pertanyaan tadi itu. Pertanyaan baby blues tadi itu. Ya, ketika tiba-tiba, mungkin saya nggak tahu, seseorang yang dalam kondisi habis melahirkan, perdarahan, ya bukan perdarahan besar ya, darah keluar, tentu akan mengalami kondisi kekurangan darah. Nah, kondisi kekurangan darah itu mudah membuat tubuh kita menjadi bisa rileks, bisa lemes habis melahirkan karena energi habis. Dalam kondisi yang lemes, rileks dan sebagainya itu,
kita cenderung mudah mengalami kondisi yang down. Down dalam arti pikiran kita pun bisa turun ke gelombang yang tanda petik gelombang meditatif. Makanya wanita kalau lagi menstruasi dilarang pergi ke tempat suci. Karena kita nggak tahu. Dia sangat mudah dengan kondisi menstruasi, moodnya bisa menjadi sangat turun, bisa menjadi sangat terpengaruh. Nah kalau dia pergi ke tempat suci, doanya nggak benar, dan dia sangat menjadi sakti tanda petik ya. Kalau orang lagi menstruasi itu kan apapun yang dia pikirkan mudah menjadi kenyataan karena kondisi lagi ngedrop, karena pendarahan. Ya, yang namanya kita gelisah kan, menstruasi gelisah, lalu datang dengan kondisi meditatif, gelisah, maka belum tentu pikiran jernih yang muncul sebagai doa, bisa berbahaya. Nah, ketika kelahiran, keluar cairan banyak, lemes, masuk gelombang meditatif, mungkin kemudian di sana dia mudah terhubung dengan cerita kehidupan masa lalunya antara dia dengan anaknya. Tidak perlu melakukan hipnoterapi, pada saat itu terjadi auto-hipnosis. Nanti Pak Surya yang akan lebih menjelaskan. Sehingga tiba-tiba dia bisa melihat apa yang terjadi di masa lalunya. Nah, lalu bagaimana seharusnya menyikapi? Banyak orang sibuk mau cari tahu bagaimana kehidupan masa lalu saya dengan melalui hipnoregresi. Tapi begitu ketemu yang baik, senang, begitu ketemu yang buruk, takut. Nah ini risiko. Benar nggak Pak Surya? Karena itu hati-hati. Ada orang pingin masuk ke hipnoregresi, melihat masa lalunya untuk mengenal, ternyata dulu aku adalah seorang raja keturunan Majapahit. Oh sukanya di situ. Tapi begitu, oh ternyata dulu aku pernah disakiti oleh si A. Jangan-jangan sekarang si A lahir untuk menyakiti aku. Bisa muncul seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita menemukan ada tautan karma seperti itu, maka sebenarnya itu jalan pembebasan. Contoh. Resi Bisma tahu bahwa Dewi Amba akan lahir sebagai Dewi Sri Kandi. Dengan memahami itu, dia mudah mencapai keikhlasan untuk menerima. Apapun yang akan terjadi antara aku dengan Sri Kandi akan kuterima sebagai tautan karma yang harus kutebus. Yang kedua, Prabu Salya itu adalah paman dari para Pandawa, betul nggak? Tapi Prabu Salya tahu bahwa skenario semesta akan membuatnya bermusuhan dalam perang Mahabharata dengan Pandawa, ponakannya sendiri. Supaya apa? Supaya dia bisa berhadapan dengan Yudhistira. Karena dulu di masa lalu Yudhistira adalah adiknya sendiri yang bernama Sukrasana, berwajah buruk tapi sangat sakti dengan kekuatan Candrabirawa. Gara-gara kekuatan Candrabirawa yang dimiliki Sukrasana yang buruk itulah kemudian Sumantri berhasil memenangkan pertempuran sebuah kerajaan sehingga dia diangkat menjadi orang petinggi di situ. Tapi begitu adiknya yang dia janjikan nanti kalau kakak berhasil di sana diangkat menjadi petinggi karena memenangkan pertempuran istana itu, kamu akan kubawa. Tapi karena si Sukrasana wajahnya buruk, cebol, mengerikan, dia nggak jadi ngajak adiknya. Dia janji apa namanya? Nggak ikrar janji apa namanya? Apa namanya kalau melanggar janji apa namanya? Ingkar janji. Saya dengarnya ikrar. Ingkar janji. Dia ingkar janji. Akhirnya apa? Dia bunuhlah adiknya. Nah begitu adiknya dibunuh, kekuatan Candrabirawa, karena dia nggak mungkin membunuh adiknya, nggak mungkin. Karena kekuatan Candrabirawa itu, dia mintalah Candrabirawa itu. Begitu Candrabirawanya masuk ke dalam tubuhnya Sumantri, dibunuhlah adiknya. Itu terjadi. Maka di pertempuran Mahabharata, Bharatayuda, Yudhistira yang adalah titisan dari Sukrasana menagih janji. Dia mengambil kembali Candrabirawa yang pernah diberikan kepada kakaknya Sumantri yang sekarang menjadi pamannya yaitu Salya. Maka dia tidak perlu membunuh Salya, hanya perlu memanah ke bawah. Karena kalau dipanah kekuatan Candrabirawa tambah banyak dia. Setiap tetesan darah Candra raksasa itu menjadi banyak. Hanya Yudhistira yang tahu kelemahannya karena Yudhistira yang punya ketika jadi Sumantri dipanah. Nah, Salya ikhlas menerima itu.
Karena dia tahu ini penebusan hutang karma. Cerita yang lain lagi. Sri Krishna meditasi di sini pasca perang Mahabharata, meditasi di sini di sebuah tempat alang-alang, penuh alang-alang. Tiba-tiba seekor kijang lewat. Sri Krishna diam saja ketika kijang itu tiba-tiba berbaring di dekat kakinya. Nah, seorang pemanah bernama Kijara membidik mata kijang itu. Begitu mata kijang itu lompat, yang dia lihat tetap berkilauan, ternyata mata kakinya Sri Krishna. Panahnya melesat, panah yang berisi ujung panah yang merupakan kutukan seorang resi. Yang terjadi apa? Sri Krishna menemui ajalnya. Kijara kemudian ketakutan. Aduh, maafkan aku rajaku, aku telah menyebabkan engkau terluka dan sebagainya. Apa kata Sri Krishna? Tidak apa-apa. Kamu memang rakyatku sekarang. Kamu memang melukaiku. Tapi ini penebusan karma, karena dulu akulah yang melukaimu ketika aku menjadi Rama dan kamu menjadi Subali. Nah, artinya apa? Ketika kita pernah masuk ke regresi, entah dibuat oleh atau dibuat mengalami sendiri atau memang memasuki atas bantuan seorang hipnoterapis, ketika kita melihat hal buruk yang pernah kita lakukan pada orang lain di masa lalu, ini merupakan berkah karena akhirnya apa? Kita bisa ikhlas, bukan malah takut untuk menerima rasa sakit itu. Kebayang sampai sini maksudnya? Nah, tapi kalau kita nggak pernah bertemu dengan ini, kita mulai kayaknya di bagian-bagian akhir kita baru masuk ke tema utama. Maka ketika kita nggak masuk ke hipnoregresi, nggak melihat masa lalu, nggak apa-apa. Sekarang gini, ini hidup sekarang, ini hidup masa lalu yang kita nggak tahu, karena ada batas dari kematian. Kebayang ya, ini kematian, ini hidup sekarang. Ini hidup masa lalu kita. Kalau hari ini saya pedas, maka kemarin saya makan apa? Cabai. Nggak perlu. Apakah perlu hipnoregresi untuk mengetahui itu? Nggak usah. Sekarang saya merasakan manis. Berarti kemarin saya makan, nah anggaplah kemarin gitu. Makan gula, nggak usah belajar hipnoterapis yang bagian itu kan. Nah, kecuali ingin menghilangkan trauma. Artinya, dalam beberapa hal, kita cukup menggunakan rasio kita untuk paham. Kalau hari ini kita disakiti, maka berarti di kehidupan dulu, pasti kita pernah menyakiti. Dan hari ini kita sedang ditebus hutang karma kita. Karena semua agama mengajarkan yang pernah berbuat salah nanti akan dihukum di neraka. Di mana neraka itu bukan di situ, ya di sini. Maka ketika kita sekarang ada di neraka ini, dalam kehidupan yang gelap, maka kemungkinan kita sedang menebus utang-utang karma buruk kita di masa lalu. Berterima kasihlah pada orang yang menyakiti kita, karena dia sedang mencuci kita. Itu caranya melihat. Itulah yang disebut pandangan benar. Artinya apa? Kalau kita sudah memiliki pandangan benar, yang salah akan terlihat benarnya. Tapi begitu kita belum memiliki pandangan yang benar, semua terlihat salah. Nah, jadi begitu kita belum ketemu benarnya, jangan-jangan aku yang salah paham. Bukan dia yang salah, tapi aku yang salah paham. Aku yang salah terima. Betul nggak? Nah, sampai sini dapat ya? Jadi itu cara memutus hutang karma. Kalau kita berbuat baik, apa yang kita ingat? Nah, kenapa karma selalu berhubungan dengan hal-hal buruk? Karena begitu kita mendapatkan kebaikan, apa yang kita ingat? Oh, pasti dulu saya pernah berbuat baik. Selalu kita mengatakan demikian, betul nggak? Tapi begitu kita mendapatkan hal buruk, kita pura-pura lupa untuk mengatakan, kayaknya aku pernah deh berbuat buruk. Nah, ini kita pasti lupa. Sengaja melupakan, betul nggak? Nah, sengaja. Kalau baik aja, kok kamu hidupmu bagus aja sih? Ya mungkin aku tabungan karma baikku banyak. Tapi begitu dapat hal buruk, nggak tahu tuh. Kok aku sih yang kena ini Tuhan? Nah, gitu. Ya kan? Nah, saatnya kita belajar untuk memutus rantai karma baik, rantai karma buruk kita dengan apa? Dengan tetap menerima baik sebagai takdir, menerima buruk juga sebagai takdir. Ketika semua takdir baik dan buruk kita terima apa adanya, itulah Islam.
Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kasih plus dulu buat Pak Dokter. Terima kasih. Ya. Izin dilanjutkan, Kang Abu. Keren nih, pertanyaannya luar biasa ya. Ya. Kang, silakan Kang. Pertanyaan luar biasa, penontonnya udah lemes ya. Ya udah nasi, coba gimana? Oke, saya mungkin hanya memberikan catatan kaki aja untuk Mbak Uri sama Mas Wisnu sama satu lagi Mbak siapa tadi? Suci. Mbak Suci. Ya, gini. Kita selalu berpegang kepada ada 2 poin teman-teman Ibu Bapak. 1, seapa adanya. 2, sebagaimana harusnya. 1 apa tadi? Seapa adanya. 2, kira-kira teman-teman lebih sering yang mana? Hah? Lebih sering menerima seapa adanya atau setiap apapun keadaan harusnya yang mana yang lebih sering? Ya, makanya pada datang ke sini gitu. Ya udah gitu aja ya. Oke. Artinya satu aja. Dalam hidup itu nggak ada yang harus. Tidak ada yang ideal. Sehingga kalau kita mencari keharusan dan keidealan yang akan terjadi apa? Kita akan menolak kenyataan. Maka sakit itu pasti, menderita itu pilihan. Semua kita pasti akan sakit, setuju? Tapi tidak semua orang yang sakit pasti menderita. Maka sakit itu pasti, tapi menderita itu tergantung kita terlatih untuk menerima atau tidak gitu. Nah jadi mungkin kalau tadi Mbak Uri bilang kenapa aku, oke. Kenapa aku itu adalah fase pembelajaran. Karena ya mohon maaf ya teman-teman Ibu Bapak, maaf nih ya kita ngelihat dengan seapa adanya. Mau cancer, mau sehat, mau A, mau B, mau diabetes, mau apa. Itu adalah sesuatu yang diberikan nama yang kita menolak karena kita nggak ingin seperti itu. Penderitaan ketika sakit itu cuma satu. Karena begitu sakit aku pengennya sehat. Begitu nggak punya, aku pengennya punya. Begitu di depan cuma ada tempe, aku pengennya wagyu, udah aja menderita pasti. Betul nggak? Berarti penderitaan adalah tidak menerima seapa adanya karena ingin memodifikasi segala sesuatu yang terjadi saat ini sebagaimana harusnya. Nah saat kita melepaskan sebagaimana harusnya termasuk tadi, gimana sih kalau lagi batinnya tenang tuh ngedenger enak? Iya. Tapi begitu chaos jadi gak enak? Oke. Ya sama kayak, ya mohon maaf ya teman-teman Ibu Bapak, banyak orang yang mencari kedamaian tuh ke gunung tanpa, waduh aku damai di atas gunung. Ya iya gak ada yang ngeganggu ya Bu Pak. Tapi justru kehebatan terjadi saat ada keramaian, saat ada kekeosan, kita masih bisa ada dalam wilayah ketenangan atau tidak gitu. Nah jadi balik Mbak Uri, teman-teman semua, juga Mas Wisnu, Mbak Suci, bahwa semua penderitaan terjadi karena kenapa? Kita ingin memodifikasi kekinian sesuai dengan apa yang aku inginkan. Jadi rumusnya ulang-ulang. 15L. Catat ya. L yang pertama, latihan. L yang kedua, latihan. L yang ketiga, gimana caranya jadi orang gak pelit? Gak bisa ngomong, aku diturunkan dan dilahirkan sebagai orang pelit. Gak bisa. Kenapa? Karena pelit dibiasakan. Mengeluh dibiasakan. Semuanya adalah kebiasaan yang perlu dilatih untuk sekali lagi, bukan sebagaimana harusnya, tapi aku menerima seapa adanya. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Kang Abu. Oke Kang. Saya boleh izin Kang, dikit aja jawab Bu Suci supaya saya kelihatan nggak nganggur. Gitu. Setuju. Saya tuh baru mau ngomong. Ya. Mas Surya agak kerja dong dikit gitu. Supaya enak dapat nasi bungkusnya nanti makannya enak. Oh saya kerja nih gitu. Oke Bu Suci, jadi saya dulu sebelum menekuni ini juga ya terkait dengan hipnosis dan lain sebagainya spiritual. Saya rasa hal itu adalah sebuah cerita dan dongeng saja gitu tentang masa lalu. Oh ada orang yang dibunuh bagian ininya dan kehidupan sekarang membuat dia sakit karena itu ada kaitannya dengan masa lalu. Nah dulu saya anggapnya sebuah dongeng gitu. Sampai akhirnya saya bertemu beberapa kasus yang real itu terjadi.
Ya. Jadi secara medis dicek MRI segala macam aman gitu ya. Tapi bagian tertentu tubuhnya merasakan rasa sakit. Nah, ketika dilakukan proses ya dialog, kemudian regresi, masuklah di kehidupan sebelumnya, di mana ada kaitannya apa yang dialami saat ini dengan kejadian yang dialami masa lalunya. Jadi ada kaitannya. Nah, termasuk kaitan rasa secara fisik atau rasa secara perasaan. Nah, tadi Bu Suci mengalami hal itu secara alami seperti Pak Dokter katakan, secara alami melakukan proses regresi kembali ke kehidupan sebelumnya. Tapi Kang Abu sudah sampaikan tadi bahwa apa yang kita alami adalah bagaimana cara kita memaknai. Tinggal dipilih Bu Suci, apakah dimaknai sebagai oke, saya akan mengalami balasan dari apa yang sudah saya lakukan di masa lalu dan itu akan terbalaskan melalui anak saya, atau dimaknai sebagai oh ini saatnya saya menabur hal baik kepada anak saya agar kedepannya mendapatkan satu takdir atau harapan ke depan lebih baik. Silakan dimaknai karena free will-nya di sana, kehendak bebas kita ada di sana, memaknai apa yang terjadi atas apa yang kita alami saat ini. Jadi segala hal memang untuk terkait dengan past life regression, satu sisi itu bukan jalan-jalan, karena tadi Pak Dokter juga note, ya kalau jalan-jalannya ke tempat yang asik, ya kalau jalan-jalannya ke tempat yang tidak mengasikkan, justru itu akan membuka luka lama. Jadi kembali semua adalah paradoks, semua adalah ada konsekuensinya. Jika titik-titik maka ya silakan. Jika A ya maka ada konsekuensinya. So mau past life regression pasti ada konsekuensinya. Mau tidak juga ada. Nah terkait dengan tadi kita ada kesempatan untuk memilih dalam memaknai. Ya. Terima kasih Kang Abu, Pak Dokter, luar biasa sekali. Saya mengambil intisari-intisari dari apa yang beliau sampaikan. Bagus, udah kelihatan kerja. Boleh makan Kang ya? Tapi saya perlu tanya Bu Suci, udah kelihatan nggak nganggur Bu Suci? Supaya terpuaskan gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, kembali setiap pertemuan selalu ada ya kembali perpisahan ya. Mohon izin Bapak Ibu karena memang waktunya ada keterbatasan, kita tutup hari ini, kita maknai hari ini sebagai satu pembelajaran untuk kita semua oleh satu perenungan dari guru kita Pak Dr. Wayan Mustika. Izin guru untuk dibimbing. Terima kasih. Bapak Ibu, kita tiba pada jeda untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi dalam keterbatasan ini kita tidak mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi. Kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Tetapi biarlah jiwa yang memberi hidup kepada kita lah yang memberi jawaban, memberi pesan untuk kita bawa sebagai bekal setelah keluar dari tempat ini. Biarlah Ayah Ibu semesta yang memberi apa yang pantas untuk kita jadikan bekal perjalanan berikutnya. Mari para jiwa anak-anak semesta duduk dalam hening. Tinggalkan sejenak tubuh ini. Tinggalkan sejenak keriuhan pikiran ini. Biarlah dalam duduk ini kita menyatu dengan semesta yang tak terbatas untuk mengerti arti kehidupan yang kita jalani ini. Tetap tenang, tetap memusat pada keagungan yang memenuhi semesta di luar diri kita dan ada di dalam diri kita. Nikmati setiap suara yang menandakan hadirnya Tuhan sebagai Sang Bayu. Tuhan, Ayah Ibu semesta, telah kubawa anak-anak-Mu pulang
ke tempat di mana kami ingin mendapatkan bekal perjalanan untuk kembali bertemu dengan suka duka di luar sana, di ruang waktu yang masih Engkau sediakan. Telah kubawa anak-anak semestamu pulang untuk menemuimu, sebagai pernah aku janjikan padamu. Maka berikanlah kepada mereka ibu, berikanlah kepada mereka ayah, segala penguat yang bisa membuat mereka bisa melanjutkan kebersamaannya denganmu sebagai sang waktu dalam perjalanan berikutnya ini. Biarlah segala suka duka itu menjadi cara mereka untuk mengalami rasa penyatuan denganmu. Berikanlah tuntunanmu, ayah ibu, berikanlah tuntunan pada jiwa-jiwa anak-anak. Anakku, para jiwa, dengarkanlah kata-kataku ini. Perjalanan hidupmu sesungguhnya adalah perjalananku untuk mencicipi setiap rasa yang aku ciptakan. Perjalanan hidupmu adalah perjalananku bersama waktu yang aku ciptakan, bersama tubuh yang aku ciptakan, bersama ruang yang juga aku ciptakan. Tak ada satupun yang bukan bagian dariku. Aku yang menciptakan cerita kehidupan ini. Aku yang memberi rasa pada setiap ciptaan. Aku yang memberi rasa pada setiap cerita. Aku pula yang akan merasakan setiap rasa itu. Maka, jangan biarkan dirimu mengakui setiap rasa itu. Karena mungkin kau tidak akan sanggup jika kau mengambil rasa yang bukan milikmu. Biarlah aku yang mengambil rasa itu. Karena segala rasa semesta yang kau alami itu adalah rasa yang aku ciptakan untuk aku cicipi sendiri, yang tidak akan sanggup kau rasakan. Serahkan segala rasa itu kepadaku, anakku. Serahkanlah. Katakanlah seperti ini. Wahai jiwaku, untuk setiap rasa yang aku alami dengan tubuh ini, dengan pikiran ini, aku serahkan kepada kuasamu, karena engkaulah pemilik dari segala rasa itu. Kaulah yang menerimanya. Maka dengan itu aku pun sebagai tubuh dan pikiran akan menerima segala rasa yang kau terima. Maafkan keterbatasanku sebagai pikiran dan tubuh ini. Selalu menolak apa yang engkau berikan. Maka ku serahkan kembali segala rasa itu kepada kuasamu yang tak terbatas, yang menjadi asal dari segala rasa. Maka ketika kau berkata seperti itu, anakku, akulah yang akan menyerap segala rasa suka dukamu jadi bagian dari diriku. Semua rasa suka duka itu akan lebur menjadi tanpa rasa bagiku. Karena akulah rasa tanpa rasa.
Pahami kata-kataku dengan kesejatianmu sebagai jiwa. Karena hanya dengan itu, keterbatasan pikiranmu akan berlalu dan mengizinkan segala pengetahuan ini kembali kepadaku sebagai jiwamu. Jika bersedih, bersedihlah, karena aku ingin menikmati kesedihan itu. Jika menangis, menangislah, karena aku ingin menikmati tangisan itu. Akulah yang menciptakan cara menangis. Akulah yang menciptakan tubuh yang mengerti rasa sedih, karena aku ingin mencicipi semua rasa itu. Maka mengalirlah dalam segala rasa, sampai tiba saat di mana engkau menangis tanpa mengerti bahwa itu adalah tangisanku, karena aku telah bertemu diriku sendiri, mengalami sendiri apa yang aku rasakan. Inilah anakku, cara untuk membebaskanmu dari kemelekatan terhadap segala hal-hal yang negatif yang tidak bisa kau terima. Serahkan kepadaku, karena akulah samudra yang akan menyerap segala tetesan-tetesan air, yang akan menyerap, meleburkan segala air yang mengalir bahkan dari sungai-sungai yang keruh. Jika pikiranmu dipenuhi oleh aliran air yang keruh, bawalah kepadaku samudra dalam dirimu, maka akan kulebur dalam kesadaranku yang tak terbatas. Jika kau adalah tetesan-tetesan air jernih, aku pun akan mengelebur kejernihanmu ke dalam rasa samudraku yang tercampur dalam segala rasa. Maka anakku, apapun rasa yang berbeda-beda yang kau rasakan pada setiap dirimu, bawalah kepadaku. Dia akan lenyap dalam samudra rasaku. Semoga kau mengerti ini anakku. Semoga kau mengerti. Kasih sayangku tidak kepada pikiranmu yang terbatas. Kasih sayangku adalah kepada jiwamu yang adalah bagian dari diriku yang tak terbatas. Jangan memahaminya dengan pikiranmu yang terbatas. Kau tidak akan mudah memahami rasa itu. Serahkan segala rasa itu kepada jiwamu. Karena itulah caraku melebur apa yang tak mampu kau terima dengan pikiran dan perasaanmu. Akulah samudra. Kaulah yang ada dalam samudraku. Maka jadilah samudra. Jadilah ikan-ikan dalam samudra yang tak pernah asin, meskipun lahir, besar dan mati di lautan. Jadilah ikan-ikan itu anakku. Jadilah ikan-ikan yang menikmati badai, gelombang, dan air tenang di dalamnya. Jika kau mengenalku sebagai samudra, kau akan mengenalku. Jika di atas sana, di atas kehidupan yang kau jalani penuh dengan gelombang, masuklah ke dasar samudraku. Kau akan melihat keindahan terumbu-terumbu karangku. Kau akan menikmati keindahan makna-makna yang kusimpan dalam gelombang suka duka kehidupan di samudra yang kau jalani ini. Menyelamlah ke dalam dirimu anakku. Ketika kehidupan di luar penuh dengan gejolak, masuklah ke dalam dirimu. Temui aku di sana. Temui aku dalam segala keindahan dan ketenangan. Duduklah bersamaku. Kau akan mengerti. Badai itu hanya di luar sana. Badai itu hanya di permukaan sana. Tapi di dalam sini,
Aku adalah ketenangan yang menantimu untuk memelukmu dalam kedamaian. Temui aku di dalam dirimu, anakku. Aku selalu menunggu. Aku selalu menunggu. Jangan terombang-ambing oleh gejolak. Jangan terombang-ambing oleh gelombang kehidupanmu. Masuklah ke dalam aku, sang jiwa dalam dirimu, menantimu untuk memberi ketenangan. Atau temui aku di mana-mana di luar dirimu, agar kau mengabaikan apa yang tidak ingin kau lihat. Karena aku selalu menyediakan diriku sebagai keindahan warna-warni bunga, keindahan suara burung-burung, kemerduan gemericik air, keindahan langit biru, untuk membuatmu mengerti. Aku adalah tempat kau berpaling dari keburukan, untuk melihatku sebagai cahaya yang penuh keindahan di luar sana. Maka kau punya pilihan. Pergilah ke dalam menemuiku sebagai jiwa, atau pergilah keluar menemuiku sebagai cahaya. Hanya dengan itu, kegelapanmu akan berlalu, anakku. Semoga pesan hari ini kau mengerti, dan selalu kau ingat, berpalinglah ke dalam yang tenang dan damai, atau berpalinglah keluar yang penuh cahaya dan keindahan. Aku menunggumu di sana sebagai jiwa yang tak terbatas. Lanjutkan perjalanan kehidupanmu, anakku, karena aku masih punya banyak waktu untuk memainkan peran di dalam dirimu, untuk memberi cerita-cerita dan pelajaran pada kehidupan ini. Biarkan aku menjadi jiwamu untuk menyampaikan pengetahuan-pengetahuanku melalui cerita kehidupan yang kau mainkan. Dengan cara itulah kau akan mengerti rasa penyatuan denganku sebagai sang sumber pengetahuan. Mari, anakku, resapkan pesanku ini dan kembalilah pada kehidupanmu dengan penuh kepercayaan diri, karena aku sudah ada di dalammu. Jangan kecewa pada kehilangan apapun, karena kau tak pernah kehilangan. Tak pernah ada yang hilang. Dia hanya berpindah dari apa yang terlihat menjadi tak terlihat, berpindah dari apa yang terdengar menjadi tak terdengar, berpindah dari yang tersentuh menjadi tak tersentuh. Hanya berpindah. Tak ada yang hilang, anakku. Aku selalu ada bersamamu sebagai yang terlihat dan yang tak terlihat. Semoga kau mengerti kata-kataku ini. Aku selalu bersamamu. Aku selalu bersamamu. Hiduplah dalam keberanian, karena kau telah bersamaku, karena aku selalu bersamamu. Lanjutkan, anakku. Lanjutkan. Terima kasih, ayah ibu. Terima kasih, jiwa yang agung. Semoga kami berani mengangkat kepala untuk menghadapi apapun yang datang sebagai kenyataan yang harus kami hadapi. Kami akan bangkit kembali sebagai jiwa-jiwa yang penuh semangat menghadapi sisa-sisa kebersamaan kami dengan sang waktu di bumi ini. Kami akan bangkit, ayah ibu. Anak-anakmu akan bangkit dalam kemerdekaan jiwa, dalam kemerdekaan atas penerimaan ini. Kami bangkit. Kami bangkit, ayah ibu. Terima kasih telah menemani kami malam ini. Terima kasih. Terima kasih.
Suksma Guru, suksma. Matur suksma. Baik, suksma Guru, suksma Kang Abu. Terima kasih semesta, terima kasih Bapak Ibu semua. Dan biarkan pesan-pesan semesta tadi kita jadikan sebuah penutup dari kegiatan hari ini. Dan tentu saja banyak pemaknaan yang bisa kita terima. Dan makna dari kemerdekaan tentu saja terbebas dari bayangan kelam masa lalu, tergantikan oleh satu keikhlasan, satu keselarasan, juga terbebas terhadap kekhawatiran masa depan, tergantikan satu harapan dan satu optimisme. Dan tentu saja hal yang terpenting adalah bagaimana kita menikmati perjalanan hidup masa kini, yang mana di sana ada cara kita menikmati setiap pengalaman rasa dan jadikan setiap perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Terima kasih semua, terima kasih Bapak Ibu. Dan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk guru-guru kita, Pak Dokter, Pak Dokter, Kak Abu, terima kasih. Dan tentu saja guru-guru kita sebagai orang-orang yang hadir hari ini, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita saling mendoakan, kita saling support untuk kita selalu selaras, sehat fisik, sehat mental, seperti Kang Abu katakan 15L ya, bahwa sehat fisik perlu dilatih, sehat mental juga perlu dilatih. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya tutup dengan Pranama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Selamat malam, selamat berbahagia.